mungkin apa yang teman jelasin itu bisa diringkaskan dan lebih mudah dimengerti, memakai bahasa sehari-hari gitu. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa, Michael Iksan. Halo Michael. Pak. Ya, gimana kabar? Sehat selalu Pak. Semoga Ya. Bapak dan keluarga juga sehat selalu Pak. Puji Tuhan, kita semua sehat selalu ya. Baik, Amin. kita mau lanjut ngobrol nih karena lama terpisahkan oleh pandemi gitu ya. Ya, sejujurnya juga saya kangen sama Bapak. Kita bisa Ya. ngomong langsung gitu kan, tapi apa boleh buat karena pandemi ini. Ya, pilihannya Zoom meeting lah. Iya. Yang penting bisa ngomong secara langsung ya, walaupun tidak secara langsung ketemu ini. Ya. Ini memanfaatkan teknologi lah ya. Baik, Ya, betul. mungkin viewer kita banyak yang belum mengenal Michael ya secara mendalam gitu. Bisa tolong ceritakan masa kecil dan riwayat pendidikannya dan juga hobi Michael apa? Silakan. Saya lahir tanggal 24 Mei 2003. Saya lahirnya di Jakarta Utara. Orang tua saya, ayah saya itu memang kelahiran kota Pontianak. Tetapi ibu saya itu kelahiran orang Ketapang. Akhir tahun 2003 saya pindah ke Pontianak. Saya masih bayi loh itu waktu naik pesawat itu. Dan akhirnya saya tinggal di Pontianak. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, hanya berdua aja. Riwayat pendidikan, saya TK, SD, SMP, SMA selalu di SMA Bina Mulia. Selalu di sekolah Bina Mulia. Memang juaranya di hati saya Bina Mulia ini. Wah, luar biasa ya. Iya, Pak. Nah, dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya ya, gimana sih waktu saya masih kecil itu, waktu saya masih TK atau SD atau SMP, SMA di Bina Mulia nih. Saya terkenal waktu TK itu sangat pendiam banget orangnya, Pak. Oh gitu ya? Benar-benar pendiam. Susah cari teman. Benar-benar jika saya datang ke sekolah waktu saya TK, itu susah berteman. Dan saya tuh lebih memilih kayak menyendiri gitu. Terkadang waktu di foto, ada di fotonya tuh saya kelihatan bengong sendiri. Tapi yang di lain itu semuanya pada ngomong sama sesamanya itu. Itu sih Pak. Nah, walaupun memang dibilang pendiam, sayangnya saya tidak pintar pada saat itu Pak. Jadi saya sering pulang sekolah bawa nilai balon itu. Balon kan artinya nilai paling terendah waktu TK kan. Balon, bintang gitu. Saya selalu dapat balon. Yaitu memalukan sekali itu. Bahkan orang tua saya sampai bilang, kamu tidak ada obatnya lagi. Seperti memang otakmu seperti ini katanya. Nah, jadi hampir ada kisah unik juga ini. Waktu saya masih kecil, saya dulu tuh hampir dicap sebagai anak yang membutuhkan keperluan khusus. Bisa dibilang autis begitu ya? Iya, karena susah bergaul, susah berteman. Tapi biasanya kalau misal anak berkebutuhan khusus itu kan ada pintar di suatu bidang ya. Sayang itu saya tidak juga. Jadi itu sedikit berbeda gitu situasi kondisinya. Tetapi meskipun hampir dicap autis itu, saya berhasil menunjukkan kalau saya tidak autis atau tidak membutuhkan keperluan khusus seperti itu. Hobi saya sekarang agak sedikit banyak sih Pak. Dan agak sedikit meluas. Hobi saya tuh bisa mulai dari membaca buku atau artikel di internet, atau bahkan mendengarkan orang di berita juga. Saya sering dengar itu, terutama kondisi perekonomian Indonesia khususnya. Kemudian saya suka menjelajah kemanapun, jalan kaki atau naik kereta, naik pesawat, naik mobil, naik motor. Saya suka kemanapun. Kadang kalau misalnya nggak ada tujuan, saya juga tetap pergi. Memang suka menjelajah saya orangnya Pak. Sayangnya olahraga saya hanya bisa catur saja Pak. Memang saya ada keinginan dari saya kecil tuh, saya ingin jadi pemain bola sebenarnya, bola kaki. Tapi sayangnya saya melihat mata saya ini tidak mendukung dan fisik saya tidak mendukung juga. Jadi saya harus menguburkan mimpi saya dalam bermain bola itu. Tapi sampai sekarang saya tetap suka nonton bola. Kayak kemarin sekarang Euro 2020 ya, saya nonton itu. Kemarin Prancis lawan Switzerland itu kan.
Oke, Nah, itu penggemar hobi bola saya. juga ya. Saya kilas balik sedikit ya. Michael yang Wah, saya kenal kan Michael yang hebat itu. Saya baru tahu cerita kamu di masa kecil itu seperti itu gitu. Saya mau tanya nih, titik baliknya itu kapan Michael? Anda menjadi yang sekarang gitu. peristiwa penting yang menurut saya sangat mengubah hidup saya itu waktu kelas 7, waktu SMP kelas 1. Iya, iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya dapat kawan baru. Nah, saya dapat teman baru dari sekolah yang berbeda. Dia punya latar belakang yang berbeda dengan saya. Dan ternyata sifat kami juga sangat berbeda. Tapi entah kenapa kita bisa cocok-cocok aja gitu. Nah, perbedaannya, teman baru saya ini, itu pintarnya luar biasa, Pak. Sangat biasa. Sangat luar biasa. Namanya Richie Jonathan, Pak. Itu pintarnya benar-benar kelewat batas saya bilang. Iya, Nah, iya, iya. kebetulan saya masih waktu kelas 7 itu kan masih buruk-buruk ya. Kalau misalnya mau lihat nilai saya waktu kelas 7 itu bisa dilihat, Pak, itu. Memalukan sekali itu. Saya saking parahnya, guru matematika saya bilang, "Kamu pindah ke paling depan ke proyektor yang jaraknya cuma 2 meter doang dari papan tulis untuk nengok saya jelasin matematika nih. Nilai matematika kamu jelek sekali," gitu ya. Dari segala ulangan remedial terus. Paling tinggi cuma 76, itu pun KKM. Jadi Luar seperti biasa itu, ya. Pak. Kehadiran Richie Jonathan itu teman baik saya sampai sekarang. Itu memang mengubah hidup banget. Dia mengajarkan saya bagaimana cara mengerti matematika dengan benar. Itu awalnya. Dan dari sana tuh saya berpikir, oh ternyata apa yang dijelasin itu mampu masuk ke otak saya gitu. Dan akhirnya saya mengerti dan ternyata tidak hanya matematika doang, akhirnya ketularan gitu ke semua pelajaran gitu, dan akhirnya tuh mendorong saya menjadi berubah. Waktu kelas 8 itu semua orang kejut saya masuk 10 besar dalam peringkat, bukan bermaksud sombong ya Pak, saya pas itu masuk 10 besar, satu kelas itu kejut, benar-benar terkejut. Seorang Michael bisa masuk 10 besar itu seperti mimpi ke dalam awan, Pak. Saya mau dalami lagi nih, ini menarik ya. Sebenarnya apa sih yang Richie kasih resep buat Michael gitu? Ya, teknisnya gimana? Rincinya gimana? Teknisnya seperti ini, Pak. Terkadang ada orang berkata, apa yang dijelasin oleh dosen atau guru itu memang susah dimengerti secara pribadi gitu. Tetapi kalau misalnya dijelasin oleh teman atau apalagi teman dekat gitu, itu lebih gampang masuk otak. Kayak mungkin ada hubungan psikologisnya ya, atau hubungan dengan otaknya, saya juga kurang tahu. Tapi waktu itu dia mengajarkan saya tentang matematika. Dan saya langsung ngerti itu. Kayak, oh iya ya, masuk akal juga yang dia jelasin. Dan benar juga itu. Terus saya terapkan waktu di sekolah, dan ternyata benar juga itu. Jadi itu seperti mungkin apa yang di teman jelasin itu bisa diringkaskan dan lebih mudah dimengerti, memakai bahasa sehari-hari gitu, daripada bahasa akademis yang guru matematika saya dulu jelasin. Saya rasa itu loh Pak. Oh, rahasianya tutor sebaya ya, teman-teman dekat ya. Jadi Iya. bisa benar-benar paham sekali. Oke, Ya, trik ini sebenarnya mulai dipakai di pendidikan modern yang namanya assessment as learning. Assessment sebagai pembelajaran. Jadi memang murid itu menilai dirinya sendiri, dinilai oleh temannya, dan dia juga menilai temannya. Sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka sudah pahami, akan mereka pelajari karena memang belum paham, dan mereka diskusi, saling berbagi gitu. Pendidikan zaman dulu kan lebih mementingkan namanya assessment of learning, asesmen terhadap pembelajaran. Nah, kemudian di tengahnya ada namanya assessment for learning. Terakhir baru assessment as learning. Malah di zaman modern itu dibalik. Ternyata itulah rahasianya
di Michael sama Richie itu gitu ya. Tapi saya juga lihat belakangan ini yang Bapak tahu di kelas itu. Kalau mereka punya kesulitan ya cari Michael gitu. Dan Michael juga dengan senang hati mengajari mereka. Karena mungkin Michael dulu punya pengalaman dengan Richie itu ya barangkali ya. Maka Michael kemudian menjadi begitu bermurah hati gitu ya. Berbagi ilmu gitu. Betul sekali itu, Pak. Saya juga dulu pernah seperti mereka. Jadi saya mengerti perasaan mereka itu. Iya, ya. Saya kan barusan podcast dengan Rahel ya. Dan dia bilang, Rahel Tiono. Ya, cara belajar yang paling bagus adalah mengajari teman, mengajari orang lain gitu. Dan itu Michael juga ternyata merasakannya gitu ya. Ya, itu betul sekali. Mengajarkan orang lain juga secara tidak langsung membuat kita juga mengajar kepada diri kita sendiri, Pak. Menurut saya. Betul. Membuat orang lain paham, tentu harus membuat diri sendiri paham dulu gitu kan. Iya, betul sekali. Terkadang ada juga kasusnya gini, Pak. Dia paham, tapi dia tuh tidak bisa mengimplementasikan atau memberitahu bahwa dia tuh paham kepada orang lain gitu. Kayak seperti Albert Einstein bilang, kamu belum paham jika tidak bisa mengajarkan itu dengan jelas kepada orang lain. Michael, ini kita mau tahu nih. Michael setelah lulus SMA ini mau kemana ini? Kuliah mau kemana? Oke. Jadi saya ceritakan dulu ya Pak tentang proses saya ingin kuliah ini. Saya sudah tahu sejak waktu masuk SMA, sudah tahu saya ingin jurusan apa dan kuliah apa, universitas apa itu. Saya memang dari dulu sejak kecil, bukan sejak kecil sih, sejak saya SMP itu saya sudah tertarik di bidang ekonomi. Karena saya percaya semua yang membutuhkan ekonomi, semua butuh uang itu. Jadi kita harus mendalami uang itu. Saya berpendapat bahwa mendalami uang, bagaimana cara uang itu bekerja, dan itulah kenapa saya tertarik dengan ekonomi. Itulah juga kenapa saya suka update dengan berita-berita perekonomian Indonesia atau kebijakan bank sentral kita gitu dan negara lain. Nah, terkait universitas, saya juga udah pilih universitas. Dulu saya tuh tidak optimis untuk masuk perguruan tinggi negeri. Tetapi saya waktu awal tahun 2021 ini, saya ingin mendekatkan diri, mencobakan diri untuk ikut jalur undangan SNPTN untuk masuk ke jalur ujian masuk negeri ini juga. Sayangnya ditolak. Saya daftar Universitas Indonesia, ditolak di jalur undangan SNPTN. Tetapi teman saya masuk, Pak. Nah, dan itu membuat saya tuh pikir teman saya ini adalah teman seperjuang saya. Vanessa Monica Suwanti itu teman dekat dan teman seperjuang saya. Kami banyak kecocokan juga itu. Tapi kok dia bisa masuk gitu? Kok saya tidak gitu? Jadi saya memutuskan untuk ikut ujian tertulis SBMPTN untuk masuk Universitas Indonesia. Saya belajar, saya kebut semuanya, kebut semua materi SBMPTN. Saya kan tetap tak lolos juga, Pak. Saya ditolak 2 kali di Universitas Indonesia. Dan akhirnya saya, ya sudahlah, saya menyerah. Saya tidak mau masuk jalur mandiri lagi. Saya sudah cukup sudah. Dan akhirnya karena kegagalan SBMPTN dan SNMPTN ini di Universitas Indonesia dua-duanya dengan jurusan yang sama, akhirnya saya kuliah di universitas swasta. Universitas swasta ini juga sebenarnya saya udah daftar dari tahun lalu. Saya juga janjian itu sama Vanessa Monica. Kami berdua kampus swastanya itu sama. Tapi dia keterima di Universitas Indonesia. Jadi congrats to her. Itu benar-benar suatu prestasi yang benar-benar patut dibanggakan sih. Saya kagum juga tuh sebenarnya Pak, melihat teman seperjuang saya bisa masuk ke universitas nomor 1 di Indonesia. Ya, kita semua ikut bangga. Memang saya lihat Vanessa dengan Michael kan luar biasa ya, kehebatannya dan keuletannya gitu. Ya tapi kadang itu garis tangan lah. Ada hal-hal yang ya itu rahasia Tuhan gitu. Yang penting kita kan udah berusaha gitu ya. Dan udah tunjukkan yang terbaik gitu. Ya, dan kuliah di Untar juga saya kira itu pilihan yang bagus. Oke, Michael.
Ambil jurusan apa? Ekonomi kan luas tuh. Ambil S1-nya Iya Pak, jurusan apa? saya ambil jurusan akuntansi Pak. Oh, Kenapa akuntansi? akuntansi. Karena saya merasakan jurusan akuntansi atau laporan keuangan yang biasa dibuat oleh para akuntan itu tidak bisa dibelajar sendiri. Menurut saya, itu membutuhkan proses pembelajaran yang kompleks banget dari awal sampai akhir, yang tidak boleh salah ternyata, dan harus balance. Dan itu membuat saya tertarik itu. Saya merasa kayak ternyata seru juga untuk melihat bagaimana arus keuangan suatu perusahaan itu berputar atau mengalir kemana dan kemana-mana saja dalam pencatatan yang penting itu. Laporan keuangan tentu akan sangat penting bagi para manajer atau manajemen, pihak manajemen. Oleh sebab itu saya pikir akuntansi itu sangat penting. Laporan keuangan itu adalah denyut nadinya perusahaan gitu, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ya, Itu sih, Pak. akuntansi itu kan kedokterannya keuangan perusahaan ya. Mendiagnosis sehat tidaknya perusahaan ya. Dan para calon investor mau tidak menanamkan modal ke satu perusahaan tentu sangat bergantung pada laporan keuangannya. Dan ya, saya pikir hari ini ilmu ini sangat penting. Para investor di bursa efek Indonesia atau bursa efek di seluruh dunia itu kan selalu menggunakan analisis fundamental, melihat long term-nya perusahaan supaya mereka mau membeli saham perusahaan itu, dan saham itu akan bernilai kan. Dan tentu betul sekali Pak. Ini adalah investor-investor kelas besar, kelas kakap yang mengharapkan pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Mereka kan bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat gitu loh. Bukan untuk goreng-goreng saham, tapi betul-betul ingin mendapatkan dividen ya dari laba perusahaan secara tahunan gitu. Ya, betul sekali Pak. Ya, saya sih berharap nanti Michael setelah lulus bikin perusahaan gitu. Atau jadi eksekutif Pak, ya, kelas atas gitu loh. Amin Pak. Nah, pilihan Michael lebih kemana? Menjadi wirausahawan atau menjadi eksekutif? Kalau menurut saya pribadi, saya sekarang masih belum tahu. Saya masih bimbang. Tapi saya sudah merencanakannya. Dan saya rencanakan banyak hal jika tidak terjadi sesuai apa yang dalam apa yang saya rencanakan. Jadi saya kuliah akuntansi. Saya tidak akan mengsia-siakan ilmu saya dalam kuliah, sehingga saya akan memilih untuk bekerja untuk orang lain duluan. Dan jika memang karir saya sedikit tidak berkembang atau sudah jenuh istilahnya, baru saya mencoba mengambil risiko dalam berwira swasta. Seperti itu rencana saya, Pak. Ya, luar biasa. Semua harus berawal dari bawah ya, supaya kita menjadi kuat ketika sudah berada di atas. Saya lihat beberapa pendiri perusahaan besar itu memang berasal dari bawah, gitu. Pernah jadi eksekutif, bahkan pernah menjadi staf yang level sangat bawah gitu ya. Tapi kemudian mereka bisa melihat persoalan apa yang ada di dunia atau paling tidak di Indonesia ya, dan mereka menawarkan solusi. Dan yang paling susah menjadi startup itu kan mengumpulkan modal gitu. Kecuali ya, betul sekali. Kecuali pendiri perusahaannya itu anak konglomerat gitu ya, yang memang itu kuat secara kapital gitu. Nah, tapi kalau bukan ya, tentu langkah yang paling sulit adalah mengumpulkan modal gitu. Nah, kita lihat perusahaan-perusahaan besar Indonesia itu kenapa kemudian mendunia gitu ya. Seperti Gojek ya, Tokopedia, itu kan menyumbang 1% masing-masing ya. Total mereka merger ya, jadi 2% dari kegiatan ekonomi nasional. Itu kan luar biasa. Dan di banyak negara memang perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon ya, Google, Facebook itu juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap PDB suatu negara gitu. Dan Michael kalau bikin perusahaan ya jangan berpikir
harus punya Michael semua gitu loh. Tentu harus join ya. Ada rencana Betul nggak sekali, Pak. bidang usaha apa nanti yang mau digeluti? Kalau misalnya bidang rencana, saya sampai sekarang tuh tertarik tentunya bidang ekonomi. Saya punya keinginan pengen membuat suatu perusahaan asset management, seperti perusahaan aset manajemen atau manajer investasi seperti itu. Tapi tentu setelah saya baca pendirian perusahaannya itu membutuhkan kapital yang sangat besar. Itu harus ber-MM-an dengan setor modal minimumnya, dan itu tidak sedikit kapitalnya. Jadi saya jika ingin berwirausaha kan kita harus memulai dari awal, mulai dari kecil-kecil dulu, Pak. Jadi saya pengennya tuh masuk ke bidang properti, tapi properti itu juga cukup membutuhkan banyak modal juga ya. Walaupun ada beberapa rumah banyak juga kan di bawah 1M gitu, tetapi itu uangnya tidak sedikit juga, Pak. Jadi saya juga harus memangkas lagi rencana dan mimpi saya itu. Jadinya saya pengennya sepertinya berdagang seperti itu, Pak. Kembali seperti kebiasaan orang tua saya, kebiasaan orang-orang juga. Memulai dari awal dari berdagang gitu. Jika bisa membuka franchise atau berdagang dengan merek sendiri dengan menentukan inovasi seperti kunci klasik bisnis. Carikan masalah, jual solusinya. Itu, Pak. Ya. 2045 Indonesia kan akan masuk tahun emas ya. 100 tahun Indonesia merdeka. Apa visi Michael buat bangsa ini? Visi untuk Indonesia 2045 itu banyak. Harapan saya untuk Indonesia 2045 itu sangat banyak sekali. Seperti saya melihat visi negara Turki yang tahun 2023 akan memasuki tahun 100 tahunnya mereka merdeka dari bukan merdeka tetapi terbentuknya negara republik mereka, Republik Turki yang sekarang. Mereka juga menyiapkan banyak sekali infrastruktur dan proyek-proyek untuk merealisasikan visi itu. Seperti yang kita tahu, Selat Bosporus itu dia ingin bikin kanal tersendiri dari kota Istanbul itu. Memang saya ingin Indonesia itu maju. Saya benar-benar ingin Indonesia maju. Semua rakyat itu makmur dan hidupnya layak. Ya. Dan akhirnya semuanya akan berjalan dengan seperti visi dan misi yang Indonesia sendiri cita-citakan, menjadi negara adil dan makmur, menjadi negara yang kuat dalam kancah internasional, yang mempentingkan rakyatnya sesuai dengan asas Pancasila itu. Itu sih, Pak. Ya, luar biasa Michael. Bapak berharap Michael lulus cepat dari S1. Kalau memang ada rencana ke S2, bahkan S3, lanjut saja. Karena semakin banyak pendidikan yang kita terima, tentu kita akan semakin bijak, semakin dapat memahami kehidupan ini, dan juga dapat mengambil keputusan yang terbaik buat masa depan bangsa kita. Pertanyaan terakhir saya, Michael. Saya lihat Michael kan pembicara yang hebat. Ada rencana nggak masuk politik nanti? Menjadi politisi? Jujur dalam hati terdalam saya ingin masuk politik. Saya masih belum siap lebih tepatnya, Pak, untuk masuk dalam politik. Ya, luar biasa Michael. Terima kasih sudah jadi tamu di podcast kita. Sampai jumpa lagi, Pak. Dan selalu jaga prokes untuk tetap sehat di tengah pandemi ini. Terima kasih. Ya, bye-bye. Bye-bye, Pak. This is EduTalk, educative and inspirative.